Ya, saya diantaranya ke sana itu, ke sana ini kan tempat-tempat yang luar biasa, yang betul-betul banyak diberkahi sama Allah luar biasa. Saya datang ke sana, insya Allah kepingin berdoa untuk istilahnya khusus keluarga dan umumnya untuk bangsa Indonesia ini, terutama muslimin yang di Indonesia ini betul-betul supaya diselamatkan. Sebab sekarang ini maaf bahasanya itu, kalau kita melihat situasi ukhuwah Islam ini sudah sangat kurang. Jadi kita di sana insya Allah kita juga bermohon supaya Allah mendengarkan doa-doa daripada jamaah yang berangkat ini. Diantaranya adalah tujuannya mudah-mudahan umat Islam di Indonesia ini diselamatkan dari perpecahan yang sudah, ya Allah, kalau kita melihat sangat memprihatinkan. Nah, inilah mudah-mudahan itu tujuan kita. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan apa yang kita ini harapkan, kita doa di sana ini, mudah-mudahan Allah mengabulkan semuanya. Insyaallah. Tujuan saya inti adalah bersilaturahmi dan berdoa di sana. Insyaallah. Itulah tujuan kita. Insyaallah. Ya kalau memang nanti masih kurang, saya mungkin makan balik lagi nanti insyaallah. Doakan aja mudah-mudahan. Ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah memberkahi semuanya. Saya pernah pergi ke luar negeri, maksudnya ke negara Asia Tenggara, sampai ke Cina pernah, saya ke Amerika pernah. Itu pergi ke negara tersebut, ya kesannya biasa. Tapi begitu pergi ke Hadramut, itu kita bisa ziarah, bertemu dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah, ya Habib Umar bin Habib dan sebagainya, dan wali-wali yang lainnya. Itu ada sesuatu yang tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Spesial. Iya, sangat spesial sekali. Jadi katanya hati kita tuh rasa tenang, adem gitu. Bisa melihat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan saya yaitu apa? Saya ini seorang yang fakir, yang banyak dosanya, tidak bisa apa-apa. Istilahnya kepingin kalau handphone itu apa ya? Baterai saya ini selalu lemah. Jadi supaya bisa dekat sama Allah, harusnya dekat dengan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Apalagi ziarahnya sangat luar biasa ke Zambal dan sebagainya. Terus belum lagi ziarah masjidnya. Kita di sana banyak asar-asarnya wali-wali Allah, ya. Di sana tempat sujudnya, tempat iktikafnya dan sebagainya. Seperti itu. Jadi istilahnya kita pengen tabaruk untuk mendapatkan keberkahan dari beliau semua, seperti itu. Saya sendiri kebetulan alhamdulillah oleh guru saya Habib Umar bin Segaf Solo, saya belajar sama beliau di Solo. Beliau kan santrinya di Darul Mustafa. Beliau di sana 5 tahun. Setelah itu saya belajar beliau waktu di Indonesia. Setelah saya belajar beliau beberapa saat, istilahnya saya dikasih SIM lah untuk belajar berdakwah di khususnya di daerah saya di Magelang. Setelah saya belajar dan sebagainya, atas dorongan guru saya juga untuk istilahnya untuk pergi ke sana untuk menambah ilmu di sana. Jadi harapan saya juga ingin thalabul ilmi di sana, sehingga bisa saya sampaikan di tempat saya asal saya. Salah satu di antara. Ada dua sebetulnya, yang paling globalnya, garis besarnya. Yang pertama, saya lihat, saya mendengar cerita banyak dari para ustadz yang saya dengar di Solo, di pengajian-pengajian, bahwa di kota Hadramut Tarim ini, di Yaman, itu dibilang bumi 1000 aulia, 1000 wali. Mereka kelihatan penampilannya sederhana, tapi luar biasa. Karomah mereka luar biasa, besar-besar. Dan mereka sangat tawaduk sekali, dalam arti sangat rendah hati, dalam arti akhlak santun sekali. Yang ingin saya mendapatkan dari sana itu pembersihan hati, sebetulnya. Supaya hati saya itu bisa menirulah akhlak atau sopan santun orang-orang Yaman. Karena orang Yaman ini juga dikenal dari zaman Nabi
termasuk orang yang luar biasa, terutama terhadap tamu itu luar biasa penyambutannya. Akhlak nomor satu lah, sopan santun ya kalau kita bahasa Indonesianya ya. Sopan santunnya luar biasa, itu karena kelembutan atau kebersihan hati mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebetulnya tertarik untuk mempelajari bahasa Arab. Saya sudah belajar di Solo bahasa Arab, secara ini di UMS saya ikut training bahasa Arab setahun gitu. Saya ingin mempraktekkan langsung, jadi bahasa Arab ini ke orang Arab asli. Itu yang penting, saya kepingin kebersihan hati saya berubah lah, dalam arti sifat-sifat saya yang jelek-jelek yang saya bawa dari Indonesia ini, setelah pulang dari Tarim insya Allah saya berubah. Alasan pertama, dalam segi agama itu harus kita anjurkan anak kita melanjutkan pendidikan agamanya ke Jayama, lebih luas gitu, lebih luas pendidikan agamanya. Alasan pertama, kami ingin meneruskan tradisi daripada salaf kami, ya, kakek-kakek kami yang memang sumber ilmunya adalah berasal dari sana, sehingga tradisi salaf, adat istiadat, tata krama mereka akan bisa kami teruskan, kami jaga dengan keilmuan yang mereka miliki. Ya, insya Allah orang yang berilmu kemudian disertai dengan adab yang tinggi sudah barang tentu akan lebih baik daripada orang yang berilmu tapi tidak punya adab yang tinggi.